Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftuhul Janah dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu konsep dan ruang lingkup fikih dalam Islam. Dari sini kita harus mengetahui apa itu mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih, ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses membekali siswa yang dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli dan nakli. Pembelajaran fikih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan di pengembangan kurikulum Permenak, yaitu beragam. Ini tetap mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fikih. Apa itu konsep dan ruang lingkup fikih dalam Islam? Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti faham. Dalam Islam, faham dimaksud dapat diartikan pada faham agama. Tafakuh fidin disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Dalam hadis disebutkan menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah menghendakinya baik menjadikan orang itu faham dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama Islam, fikih itu ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan, membahas, membuat hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dalil-dalil syar'i yang lain, setelah diinformulasikan oleh para ulama dengan mempergunakan kaidah-kaidah usul fikih. Dengan demikian berarti bahwa fikih itu merupakan formulasi dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh umatnya. Hukum itu berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap mukallaf, atau mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Yang kedua, ruang lingkup fikih. 1. Hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. 2. Hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Kalau dirinci adalah: 1. Hukum-hukum keluarga yang disebut al-hawal asyakhiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai dengan akhirnya. Yang kedua, hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut muamalah madiyah. Yang ketiga, hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut al-hakam, al-iqtisadiyah, wal maliyah. Inilah hukum-hukum Islam yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang.
Kesimpulannya, fikih ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih mengandung dua bagian. Pertama, ibadah, yaitu menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contoh ibadah adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya. Apa itu tujuan pembelajaran fikih? Di sini terdapat dua. Yang pertama, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksana hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah yang untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. 2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengar diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya, hubungan dengan lingkungannya. Fungsi pembelajaran fikih. Mata pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara melaksanakannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadikan muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kafah atau sempurna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.